Bella. Jumpa kembali dengan podcast Suara Bella, suara warga sadar pajak Bengkulu Lampung. Podcast ini adalah ruang ngobrol santai namun bermakna, tempat kita membahas hal-hal yang terkait dengan perpajakan serta update regulasi terbaru. Juga topik perpajakan yang relevan dan dikemas dengan ringan sehingga informasinya bisa dicerna dengan baik oleh kawan pajak Bella semua. Perkenalkan, saya Nani, saya adalah penyuluh pajak Kanwil Bengkulu dan Lampung. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup penting. Belakangan ini sepertinya banyak yang mencari informasi ini karena memang terkait dengan SPT tahunan PPh orang pribadi. Yang pagi ini kita akan bahas adalah terkait dengan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan Cortex. Ya. Dan hari ini kamu tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya yang hebat. Ada Kak Sondang, selamat pagi Kak Sondang. Selamat pagi kawan pajak. Dan Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Boleh disapa kawan pajak Bella semua. Iya, oke. Baik, mungkin kita langsung saja ya ke tema kita hari ini, yaitu SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan Cortex. Mungkin Kak Sondang boleh sampaikan dulu terkait dengan Cortex. Iya, udah kawan pajak ini pasti udah biasa denger ya, namanya Kortek, mulai dari mungkin melihat, bahkan kalau pernah lihat iklannya juga di Transjakarta tuh muncul tuh Cortex juga udah mulai disosialisasikan, jadi biar biasa terdengar gitu ya, karena nih. Nah, Cortex ini sendiri adalah sistem administrasi perpajakan terbaru dari DJP yang dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih terintegrasi, lebih modern, dan user friendly. Memang mungkin masih ada saat ini ruang-ruang untuk diperbaiki ya, karena namanya juga lagi masa adjustment, lagi masa penyesuaian. Nah, sistem ini menggantikan DJP online dengan berbagai fitur dan kemampuannya yang dulu mungkin kalau kawan pajak itu menggunakan bermacam-macam, misalnya menggunakan yang dari e-billing ya, terus Ibu-Pos, e-faktur, Innova, semua II lainnya itu. Nah, sekarang ini semua ada di dalam Cortex dan juga kawan pajak juga bisa melihat semua informasi perpajakan kawan pajak itu dalam satu akun. Istilahnya di aplikasinya itu sendiri kawan pajak bisa lihat langsung sendiri. Nggak perlu misalnya telepon lagi nanya, ini utang pajak saya berapa ya sekarang ya? Bisa lihat sendiri. Kayak punya akun sendiri lah seperti aplikasi dia pada umumnya gitu. Jadi pokok apa ya, sangat penting untuk Cortex ini adalah integrasinya itu ya. Betul. Karena sebelumnya kita mendapatkan informasi itu bisa dari tempat yang terpisah-pisah untuk melakukan aktivitas perpajakannya. Iya. Sekarang semuanya terintegrasi Di Cortex. di Cortex Hanya bisa ada kita satu aplikasi. Saya satu aplikasi. Pengajuan pelayanan atau apapun itu udah di Cortex aja Ya, istilahnya. betul. Oh ya, betul. Menarik. Menarik. Tantangannya juga besar, karena ini terlalu besar ya. Oke. Karena menggabungkan beberapa aplikasi ke dalam satu. Betul, karena yang terpisah-pisah itu sudah berlangsung berpuluh tahun ya, seperti itu. Kemudian berarti tantangan yang besar. Iya. Nanti kita juga penuh harapan. Penuh harapan, benar. Ini yang harus kita pahami juga ya mengenai memang sekarang ini masih banyak adjustment. Perpindahan itu pasti akan banyak penyesuaian lah yang mungkin tidak nyaman. Tapi kita berharap ke depannya melihat garis besarnya ini seharusnya semuanya akan lebih nyaman. Kenapa? Karena semuanya itu ada dalam satu aplikasi ini. Nah, baik. Kalau kita kembali ke SPT tahunan tadi, apa sih bedanya atau pokok-pokok perubahan apa sih dari DJP online ke Cortex? Mungkin Mas Adi bisa jelaskan. Iya, Bang Ani dan kawan pajak semua, mungkin kita dulu familiar dengan SPT tahunan OB itu ada 3 formulir ya. 1770N, 1770SS, dan 1770 polos gitu ya. Nanti di konteks ini kita hanya ada satu formulir, cukup satu formulir SPT tahunan gitu. Kalau dulu di SPT tahunan itu ada formulir induk dan 4 lampiran, kemudian ada dokumen-dokumen lain pendukungnya. Kalau salah ada 12 dokumen ya. Cukup banyak. Kalau di Cortex ini dia hanya ada satu formulir induk dan lampirannya itu kalau secara total 5 secara total. Tapi kan
tidak semuanya harus diisi lampiran. Apabila katakanlah dia hanya dari satu pembeli kerja, dia hanya cukup lampiran satu gitu. Ketika dia lima-limanya itu muncul ketika dia dia daftar dari pembeli kerja iya, pekerjaan bebas iya, usaha iya gitu. Nah itu baru semua lampiran harus diisi. Tetapi ketika dia hanya satu pembeli kerja, dia tidak semua formulir yang diisi. Jadi menyesuaikan ya Menyesuaikan, dia. betul. Adaptif ya, lebih formulirnya Lebih adaptif tergantung dia apa penghasilannya kegiatan. dari mana. Iya, betul. Kemudian terkait alur pengisian. Hmm. Kalau kita mengisi SPT tahunan biasa kita isi dulu dari lampiran ya. Di belakang, di belakang. Lampiran 4, 3, 2, 1 kemudian baru induk gitu ya. Nah, kalau di konteks ini yang kita isi adalah induknya dulu. Jadi dari paling depan ya. Banyak dulu induknya dulu. Ya, jadi ketika induk kita isi dan di induk itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab ya atau tidak. Cukup dua jawaban ya tidak terserah tidak. Nggak ada ya. Nggak ada jawaban. Apakah ini terserah nggak ada jawaban ya atau tidak kan. Nggak bisa galau di situ. Nggak bisa galau, nah. Jadi ketika kita pilih jawaban itu yang akan menyebabkan lampiran. Katakanlah ada pertanyaan, apakah Anda memiliki bukti potong? Kita jawab iya, nanti muncul lampiran yang harus kita isi. Jadi kita isi induk dulu, isi pertanyaannya tidak, baru kita isi lampiran. Nah, kemudian terkait dengan validasi. Kalau dulu di JP online itu tidak ada validasi. Oh iya. Tidak memvalidasi katakanlah kita memiliki SK pengurangan, SK apapun itu tidak divalidasi by sistem. Karena manual ya jadinya ya. Kalau kita kita membayar PPh pasal 25 bulanan itu tidak tervalidasi by sistem. Nah di konteks ini ketika kita sudah membayar PPh pasal 25 bulanan itu apa yang kita bayar di tahun 2025 itu akan masuk ke WordPress. Jadi meminimalisir kesalahan hitung. Betul. Kemudian terkait pengisian harta. Dulu kolom harta itu tidak tersegmen, tidak terkategorikan gitu. Jadi harta itu muncul semua. Suka-suka sih ya mau bikin mobil dulu, rumah dulu, Iya, dulu begitu ya. kalau satu tempat sudah terkategori kategori kas, kategori harta tidak tergerak gitu. Jadi kita ada mindah untuk mengisinya. Kemudian untuk pengisiannya juga dia lebih mendetail. Misalnya katakanlah tabungannya di mana. Meskipun itu tidak tervalidasi ya. Misalnya mana ini tabungan mandiri nomor rekening sekian itu tidak memvalidasi. Oh benar nggak itu? Nah, itu hanya untuk inputan ke situ. Kemudian kayak ada lagi aset terkait harta bergerak. Kalau harta bergerak itu dia ada kolom yang perlu kita isi yang baru dikeluarkan adalah nilai saat ini. Oh iya iya. Jadi ada nilai perolehan berapa, katakanlah bayangin ada harta berupa mobil tahun 2015 beli pada 100 juta. Pada saat laporan SPT tahunan 2025 itu ada nilai perolehan saat ini. Oh iya. Itu apakah harus persis ya nggak juga gitu. Itu hanya Bisa dikirakan ya, orang belum Kira- jadi dijual. Oh iya dijual. Kiraan dan kan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk Iya, menaksir ya. memang itu Semuanya gitu. Jadi tidak sama punya ya. apakah kalau kita samakan dengan itu yang nggak ada validasi juga di situ Iya, apa itu. iya. Artinya boleh-boleh aja Iya. Kemudian berikutnya terkait popularity data. Popularity data itu kalau misalnya kita dari satu pembeli kerja atau misalnya kita dipotong oleh pihak lain, itu data-data pemotongan otomatis masuk ke konteks kita. Karena lawan transaksi memang sudah menggunakan Cortex juga ya. Betul. Misalnya perusahaan membuat bukti potong kita menggunakan Cortex, nah bukti potong itu akan otomatis satu masuk ke SPT tahunan kita. Jadi kita hanya semacam check and balance saja. Kita lihat benar gak ini gitu. Tapi itu juga bisa kita hapus. Oh iya. Bisa kita Bisa editable. kita. Calculated tapi editable. Katakanlah ada misalnya suatu entitas salah membuat bukti potong ada di kita dan kita mengenal ini kita nggak pernah transaksi dengan ini itu masih bisa kita hapus. Kemudian terkait dokumen lampiran ya sama seperti tadi ada 12 dokumen, sekarang hanya ada 5 lampiran. Kemudian terkait laporan keuangan. Kalau untuk orang pribadi yang usahanya di atas 8 miliar atau pekerjaan bebas di atas 8 miliar, dia wajib menggunakan laporan keuangan. Iya, Kalau pembukuan. dulu betul harus menggunakan pembukuan. Kalau dulu sebelum eranya Cortex itu laporan keuangannya dibuat terpisah, Nah, kalau sekarang laporan keuangan itu masuk jadi satu di
SPT online konteks itu. Saya ketawa karena dulu kayaknya itu yang kadang-kadang ya Karim dilampirkan aja apapun langsungnya gitu. Terpisah artinya tidak ada standar. Tidak Ya, ada betul. standar gitu. Dengan standar kan tidak dia bisa melampirkan Apa apapun saja asal PDF ya. asal PDF betul. Standar tidak ada validasi. Dan Juga. validasinya. Kalau sekarang laporan keuangan harus diinput di formulir konteks itu. Jadi sudah terstandarisasi. Kemudian terkait satu lagi itu terkait wajib pajak yang statusnya bisa atau memilih terpisah. Sebelumnya itu di formulir lama di DJP online itu dia terlampir sendiri, menghitungnya menggunakan formulir sendiri. Nah, kalau di konteks dia sudah jadi satu hitungan di aplikasi Kotes itu. Kalau dulu kan kita harus menampilkan ada formulir PHMT dulu. Betul. Kalau sekarang PHMT itu udah masuk di hitungan di formulir Kotes itu. Dia tidak perlu menampilkan secara terpisah. Dan itu matematisnya pasti jalan. Betul. Kalau Jadi jalan. dia itu untuk meminimalisir lagi kesalahan penghitungan. Iya. Karena kalau penghitungan manual untuk PHMT mungkin sangat memungkinkan untuk Sangat memungkinkan. kesalahan hitung. Ternyata tidak banyak yang menerapkan Iya. itu. Jadi mungkin hanya yang tertentu saja yang dia sudah benar-benar mempelajari bagaimana Iya. cara menghitungnya. Karena itu khususnya Khusus betul itu spesial case. Spesial case. Betul. Nah, baik. Sekarang ke Kak Sendang deh. Ini pertanyaan klasik sebetulnya ya. Banyak yang bertanya, kenapa sih kita harus, tadi kan sudah disampaikan ya, bahkan kita mau penyesuaian lagi nih dari DJP online yang sudah berpuluh tahun itu ke Cortex dengan berbagai Perubahannya gitu ya, penyesuaian yang harus dilakukan ya. Kenapa sih kita harus repot-repot lapor SPT tahunan padahal penghasilan saya kan sudah dipotong nih pajaknya oleh pemberi kerja gitu. Ya, kalau kawan pajak yang itu pertanyaan yang wajar karena kadang-kadang kalau misalnya apalagi kalau karyawan kan merasa udah dipotong pajaknya berat bayarnya ngelapornya enggak. Ya memang karena jadi sebenarnya kawan pajak ini sebenarnya itu dasarnya adalah kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya kewajibannya selain membayar, juga melaporkan gitu kan ya. Nah, kembali ke yang paling dasar adalah konsep self assessment. Jadi, sistem perpajakan kita itu menganut prinsip bahwa wajib pajak wajib pajak sendiri yang menghitung, yang paling tahu tentang seluruh penghasilannya sebenarnya berapa. Jadi misalnya meskipun karyawan, dia bilang sudah dipotong oleh perusahaan. Tapi kan ada kemungkinan juga mungkin masih mempunyai penghasilan dari yang lain-lainnya. Betul. Misalnya dia ternyata meskipun penghasilan final ya, tapi ini kita sebutkan kan seluruh pertambahan ekonomi untuk wajib pajak tersebut. Misalnya dia ternyata punya investasi, ternyata punya kos-kosan, ternyata punya kontrakan, ternyata punya usaha jualan online di rumah, jualan barang-barang hobi atau apapun itu. Nah, hal itu yang tentu kawan pajak lebih tahu, iya kan? Kalau mungkin perusahaan tahu, tapi cuma nggak tahu secara detailnya kan. Itulah yang membuat wajib pajak itu sebenarnya kawan pajak itu ya memang sudah seharusnya untuk melaporkan sendiri. Meskipun sudah dipotong, ya tapi tetap wajib melaporkan SPT tahunan. Bisa diberikan contoh konkretnya nggak? Ada penghasilan Iya. lain ternyata yang membuat dia ternyata Kita- harus lapor nih. Kita bilangnya misalnya si Tuan A deh, ya, dia karyawan. Penghasilannya itu 10 juta satu bulan dari perusahaan. Itu dari gajinya kan perusahaan udah potong ya. Kawan pajak ya, dia udah dapat dipotong juga. Nah, tapi si Tuan A ini juga ternyata punya toko online. Omsetnya 5 juta per bulan. Terus menyewakan rumah dengan hasil 3 juta per bulan. Banyak ternyata itu dia nggak kelihatan di rumahnya, tapi ternyata di kampung rumahnya gitu kan bisa jadi ya. Terus dia ternyata juga udah bisa trading saham dengan keuntungannya kira-kira 50 juta lah per tahun. Pokoknya ini kayaknya memang menuju financial freedom banget sih Tuan A ini. Iya. Lalu dia gitu juga mengajar les privat. Mengajar les privat itu dengan honorarium sekitar misalnya 2 juta lah per bulan. Nah, penghasilan tambahan itu kan tidak diketahui oleh perusahaan tempat si Tuan A bekerja ya. Misalnya palingan mereka cuma tahu oh dia juga ngajar, tapi di mana, berapa yang didapat, kan enggak. Nah, oleh karena itu kawan pajak itu diakomodir, ayo laporkan semuanya di Korteknya lah kalau saya melalui kanal Kortek ini, laporkan di SPT-nya, dan itu sebenarnya kawan pajak juga menenangkan kawan pajak. Jadi sebenarnya bisa punya
perencanaan keuangan yang baik ya, karena bisa melihat dengan jelas, oh ini nih penghasilan saya dari sini-sini. Tahun dia berapa? Betul. Begitu Kak Nani. Baik, itu tadi karena memang ada penghasilan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana dengan yang memang penghasilannya hanya diperoleh dari satu pemberi kerja? Kalau misalnya dari satu menit aja jadi maksudnya tadi gini ya, saya pernah cuma punya satu kok, Iya. saya pokoknya tipikal yang nerimo segitu aja udah Betul. cukup, nggak mau lah. Nggak merasa Iya, tambahan. saya mau work life balance gitu ya. Heeh. Nah itu tetap aja kawan pajak itu harus lapor karena ini ada kriterianya siapa-siapa saja yang wajib lapor SPT itu karena dalam SPT tahunan itu tidak hanya memuat penghasilan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Adi ya bahwa di dalam laporan SPTOP itu ada tadi kan yang namanya harta Daftar ya. harta, betul. Oh ya, sebelum sampai ke harta ini penghasilan tidak kena pajak PTKP-nya ya, yang di situ juga biasanya dia adalah merupakan akibat dari statusnya sudah menikah kah, masih single kah, punya tanggungan kah, misalnya punya anak tapi tanggungannya ada selain anaknya yang sesuai dengan jumlah yang biasanya maksimal 3 misalnya begitu ya. Itu kan merupakan fasilitas untuk kawan pajak sehingga maksudnya di situ juga kelihatan ini loh ada fasilitas dari pemerintah. Terus juga memuat daftar keluarga tadi, daftar hartanya Nah, juga daftar utang. Mm-mm. Kan adil ya, jadi daftar hartanya juga dibuat, juga daftar utangnya. Itu nggak apa-apa kawan pajak. Nggak usah malu lah istilahnya ya. Kan mungkin kalau dulu kan bilangnya malu kalau punya utang. Enggak, kawan pajak itu juga untuk menunjukkan secara transparan keadaan keuangannya seseorang ini seperti apa. kalau utang yang malah Iya. cantumkan malah Betul. Agak mencurigakan ya. Dari mana nih? Tiba-tiba tiba-tiba hartanya banyak. banyak. Dari mana? Nah, terus pelaporan SPT tahunan ini juga untuk memberikan kepastian hukum dan lebih tertib administrasi. Kalau kita melihatnya sih ya, kawan pajak ya, ini akan pertamanya mungkin terasa agak repot, tapi lama-lama apalagi dengan sekarang makin terbiasa sama ya seperti teknologi. Nanti kalau misalnya seperti contohnya harta, itu kan misalnya dulu udah pernah dibikin, misalnya tahun 2025 dibikin, seharusnya di tahun 2026 itu nggak harus dibikin semua, nggak harus input ulang Iya. istilahnya. Jadi masih ada data Apa tersebut, ya? betul. Mm. Kecuali misalnya ada yang apakah ada yang mau di adjust, disesuaikan misalnya ini sudah dijual, maka sedangkan ini ada tambahan, nah seperti Termasuk itu. nilai sekarang ya. Betul. Oh, berarti ya setiap tahun berarti untuk konteks ini nanti di daftar harta ada yang harus dilakukan. Iya. Data. Jadi kalau dia tadi bilang karyawan, saya cuma karyawan dari satu Iya, pegawai kerja. ternyata. Loh, mobilnya masa dari dulu dibeli 100 juta, masa sekarang masih 100 juta juga? Nah, hal-hal seperti itu ya. Betul. Belum lagi kalau ada tambahan anggota keluarga. Iya, ada yang kali aku nanti gitu kan. Ini anaknya kan udah 2 kok masih 1 aja gitu. Oke, sekarang saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, sebetulnya siapa saja sih yang wajib untuk melaporkan SPT tahunan ini? Baik Mbak Nani, kalau berdasarkan regulasi di Undang-Undang KUP bahwa setiap wajib pajak itu wajib untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Nah, orang pribadi yang menjadi tidak semua orang pribadi itu adalah sebagai wajib pajak. Jadi hanya yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif saja. Persyaratan subjektif itu apa? Subjektif itu dia adalah WNI. WNI yang berada di Indonesia ataupun WNA yang tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia itu dalam kurun waktu 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Oh iya, jadi ada batas time frame-nya ya. Biasanya bahwa dia bisa memenuhi persyaratan subjektif. Kalau persyaratan subjektif yang terpenuhi, ada lagi persyaratan objektif. Oke. Persyaratan objektif itu dia mempunyai penghasilan. Oh iya pastilah ya. Iya. Apa yang mau dibaca Ada gitu. penghasilan, apa yang mau di Iya, ini betul. kita thresholdnya, batasan penghasilan itu tadi disinggung juga sama Kak Sonda, itu kita menyebutnya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau PTKP itu tergantung dengan statusnya tadi. Kalau dia single itu PTKP-nya 54 juta. Ketika dia menikah tambah lagi 4.500.000. Begitu seterusnya sampai dengan dia tanggungannya 3. Maksimal ya. Maksimal 3. Jadi kalau misalnya dia statusnya menikah dengan 3 anak itu PTKP 70 juta. Ketika dia penghasilannya di bawah 72 juta, dia tidak ada kewajiban untuk melapor SPT tahunan. Ketika itu konsep tanggungan itu kita hitungnya per kapan? Per awal tahun. Awal tahun pajak. Iya. Misalnya saya nih
istri baru melahirkan misalnya di pertengahan Juni. Oke. Anak si itu tidak bisa masuk tanggungan karena Untuk di yang tahun di tahun kelahirannya dia. 2025 Oh, yang bisa itu adalah posisi per 1 Januari 2025. Jadi untuk tanggungan tuh, oh ya tanggungan itu tidak hanya anak, benar. Iya, oke. Bisa orang tua, bisa mertua juga bisa Oh, masuk bisa. sebagai tanggungan. Iya, tetapi Sebagian maksimal tetap maksimal 3 ya. iya. Tapi memang itu masih betul-betul dalam tanggungan kita. Baik. Nah, sekarang kan wajib ya menyampaikan. Berarti ada ininya dong, ada konsekuensinya kalau kita pertanyaan doang umum ya. Kalau nggak mau gimana? Kalau nggak lapor gimana? Oke. Kalau apa gimana? Oke. Jadi kalau secara regulasi itu ada sanksi keterlambatan apabila tidak melaporkannya terlambat atau tidak melaporkan itu adalah 100.000 per SPT tahun pajak. Baik. Misalnya Mbak Nani atau kawan pajak terlambat melaporkan SPT tahun pajak 2025, itu atas keterlambatan itu sanksinya 100.000. Kemudian ada juga konsekuensi yang kedua adalah apabila sudah ditegur tidak melaporkan SPT tahunan, kemudian DJP memiliki data penghasilan, itu bisa dilakukan pemeriksaan. Ya. Karena tidak melaporkan SPT tahunan, biar kita tidak tahu penghasilan berapa, itu bisa dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga adalah ada beberapa instansi atau beberapa perusahaan yang mensyaratkan untuk mendapatkan pelayanannya itu memerlukan bukti untuk pelaporan SPT. Iya, iya. Katakanlah misalkan kredit KPR gitu. Biasanya kalau saya dulu KPR minta udah lapor SPT atau Iya. belum. Iya. Nah, itulah konsekuensi ya apabila tidak melaporkan SPT tahunan. Ternyata ini ya, cukup dilihat ya. Cukup dilihat. Itu representasi ya. Si Ketika kepatuhan ya. ya unit yang lain hendak melakukan kerjasama, ternyata mereka membutuhkan performa yang baik. Ya. Salah satu performa yang baik ditunjukkan dengan Laporan. laporan SPT tahunan. Jadi sebenarnya hal seperti kesannya kecil tapi ternyata dampaknya cukup besar gitu loh. Betul, betul. Dan sebenarnya kawan pajak bela juga nggak perlu menganggap bahwa pelaporan SPT tahunan ini sesuatu yang rumit, Betul. gitu ya. Udah tiap tahun kok ya Betul, gitu udah kan. setiap tahun. Nah, untuk yang tahun ini, Kak Asona bisa sampaikan nggak dokumen-dokumen apa sih kira-kira yang Oh iya, perlu betul. disiapkan? Karena sama seperti meskipun ini memang digunakan kita melalui Cortex yang online ya juga maksudnya udah ada dan mungkin juga akan ada secara pre-populated tadi seperti dibilang Mas Adi misalnya seperti bukti potong yang langsung masuk ke email dan akunnya Cortex-nya kawan pajak. Tapi alangkah baiknya tetap ada disiapkan sama seperti ya contohnya yaitu bukti potong PPh yang 1721 A1 atau A2 gitu kan ya atau bukti potong lainnya jika memang ada. Lalu bukti bukti pembayaran pajaknya, mungkin screenshotnya ya kalau misalnya memang sudah menggunakan billing ya, sudah dibayar betul. Lalu bukti-bukti penghasilan lain seperti misalnya sewa, bunga, bank atau dividen. Mungkin dari hal yang memang misalnya kalau bunga bank atau dividen pasti kan bukti potongnya buktinya itu jelas ya. Tapi misalnya mungkin punya penghasilan dari misalnya yang kontrakan yang orang pribadi yang mungkin tidak ada buktinya, mungkin buktinya hanya kwitansi atau apapun itu namanya kalau misalnya bukti-bukti itu kan bagus didokumentasikan. Nah, hal seperti itu disiapkan aja kawan pajak. Lalu bukti-bukti pengeluaran yang dapat dikurangkan. Dan satu lagi adalah untuk yang punya usaha kawan pajak ya, pastikan pembukuan atau pencatatannya rapih. Ini sebenarnya untuk kawan pajak sendiri. Karena kalau misalnya kawan pajak juga mengisinya juga kan jadi kawan pajak juga bisa istilahnya kayak confirm ya, mengkonfirmasi, ini benar nggak ya yang dilaporkan, ini benar nggak ya yang saya isi di sini gitu loh. Nah, kalau misalnya itu sih sebenarnya kalau kita lihat itu umum ya, hal-hal yang umum aja, jadi itu disiapkan sehingga pada saat kawan pajak mengisi dan ada yang perlu diperiksa, dicek, maka kawan pajak bisa langsung melihatnya. Itu sih. Kalau misalnya soal upload kayaknya yang diupload palingan hanya kalau pembukuan, kalau misalnya pembukaan atau pencatatan dokumen lainnya. Oh iya, satu lagi mungkin yang kayak bukti pengeluaran yang dapat dikurangkan mungkin zakat ya. Kalau itu kan ada kan ya. Betul. Seperti kayak kalau kita bayar zakat di lembaga tertentu. Iya. Itu yang harus diatur. Itu yang mungkin Zakat ya ada pengaturan tersendiri ya sebetulnya ya mana-mana yang bisa menjadikan zakat sebagai pengurang. Iya, betul. Karena Dan itulah buktinya itu kan, bukti bahwa saya ngasih zakatnya ke sini ya, loh. tapi tidak salah bahwa semua dokumentasi memang harus di administrasikan oleh kawan pajak setempat.
Baik, Kang Pajak, tadi itu sudah disampaikan sama Kak Sondang terkait dengan dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan. Nah, untuk informasi juga bahwa batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi Vortex untuk tahun pajak 2025 ini adalah tanggal 31 Maret tahun 2026. Jadi terkait dengan batas akhir penyampaian ini tidak ada perubahan ya, seperti itu. Nah, sekarang saya ke Mas Adi nih. Belakangan ini di sosial media itu ramai orang membahas terkait dengan kode otorisasi DJP. Itu sebetulnya apa sih? Bisa dijelaskan nggak apa? Ada kaitannya nggak dengan SPT tahunan? Iya, ini Mbak Nani dan kawan pajak. Ya, tadi kita jelaskan bahwa sekarang tidak menggunakan digital online lagi, tidak sekarang kita ke apa sih ke Cortex. Nah, jadi KODJP itu adalah semacam sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik untuk menandatangani dokumen-dokumen perpajakan yang ada di Cortex. Jadi tanpa KODJP, wajib pajak tidak bisa melaporkan SPT tahunan. Kalau dulu kita menggunakan Kevin ya, Iya. Kevin. Nah, kalau ini untuk tanda tangannya kita menggunakan KODJP. Nah, KODJP itu bagaimana mendapatkannya? Nah, itu mendapatkannya juga di akun konteks masing-masing. Jadi wajib pajak bisa langsung meminta ke ODJP untuk menandatangani dokumen-dokumen perpajakan. Mungkin nanti yang terkait ke ODJP nanti kita akan ada sesi khusus. Oke. Itu sesi khusus untuk bagaimana detil-detil untuk meminta ke ODJP. Yang perlu diingat adalah yang harus kita himbau kepada wajib pajak adalah aktivasi akun Cortex. Habis aktivasi akun baru minta ke ODJP sebelum melaporkan SPT tahunan. Dan yang pasti semuanya dilakukan di akun akun Cortex Cortex, gitu ya. Baik, Kang Pajak, berarti nanti kita mungkin bisa sajikan satu tema Satu lagi tema ya. khusus. Iya, Di untuk detail-detailnya. Betul. terkait dengan aktivasi akun Cortex dan permintaan kode otorisasi DJP karena itu juga kunci. Betul, Ya, itu kunci untuk Nah, bisa lapor. iya. Baik, kawan pajak Mila, nampaknya kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini tentang SPT tahunan BPH orang pribadi Cortex. Terima kasih juga untuk Kak Sondang dan Mas Adi atas penyampaiannya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kawan pajak semua. Jangan lupa aktivasi akun Cortex dan juga eh, kode otorisasi DJP. Tetapi itu bisa kawan pajak nanti simak juga di channel YouTube kita dengan tema yang tersebut. Baik, kawan pajak, sebelum saya tutup, kami ingatkan kembali bahwa kawan pajak masih tetap harus waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Ya, bila kawan pajak menerima surat elektronik ataupun pesan WhatsApp dan lain-lain, jangan ragu-ragu untuk mengkonfirmasi ke KPP terdekat atau siapapun yang kawan pajak bela kenal ya dari KPP, misal kami penyuluh atau Bapak Ibu kawan pajak bela biasa berhubungan dengan AL. Jangan lupa untuk tetap mengkonfirmasi pada mereka terkait dengan kebenarannya. Baik, kawan pajak, kami mohon undur diri, sampai bertemu kembali di tema yang lain. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Juga ikuti informasi pajak terkini di Instagram @pajakbengkulu-lampung. Kami mohon undur diri, sampai bertemu kembali di Suara Bella. Sampai jumpa. Sampai jumpa kawan pajak.